Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Jumat tanggal 19 Maret 2021. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Dan sekaligus juga hari ini dua kombas di Polres kita merayakan pesta pelindung kombas, yaitu Kombas Santo Yosef Entrop dan Kombas Santo Yosef Argapura. Maka sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan kepada dua kombas yang Santo Yosef Entrop dan Santo Yosef Argapura, Pastor Paroki mengucapkan selamat merayakan pesta pelindung kombas. Semoga contoh teladan hidup Santo Yosef selalu menjiwai seluruh kehidupan umat di kedua kombas ini. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, mengawali hari yang baru ini pada Hari Raya Santo Yusuf atau Santo Yosef suami Santa Perawan Maria, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menyerahkan awal misteri keselamatan kepada Santo Yusuf untuk dijaganya dengan setia. Kami mohon semoga berkat doanya, gerejamu selalu membantu mewujudkan karya penyelamatanmu itu. Dengan pengantar Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan, untuk kita renungkan pada Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria ini, diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 21, dan dilanjutkan dengan ayat 24a. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tokoh Santo Yosef atau biasa juga disebut Santo Yusuf yang kita rayakan pestanya hari ini sangat jarang diceritakan dalam kitab suci, kecuali pada kisah kelahiran Yesus Kristus.
Penginjil Matius menampilkan sosoknya sebagai seorang yang sedang dilema dalam mengambil keputusan antara bertahan dengan Maria yang sedang mengandung atau menceraikannya diam-diam. Dalam pergulatannya itu, Allah bertindak melalui malaikat yang memintanya untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Pilihan ini pun bukan sesuatu yang mudah, mengingat konsekuensi besar yang menantinya kemudian. Hal yang mengagumkan dari pergulatan Yusuf ini adalah bahwa ia masih mendengarkan dan mematuhi kehendak Allah di atas kegelisahan pribadinya. Dalam pengalaman Yusuf, kegalauan dan persoalan hidup menjadi lebih jernih ketika kehendak Allah menjadi takaran tunggal dalam mengambil keputusan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tindakan Santo Yusuf untuk turut tunduk pada kehendak Allah dengan mengambil Maria sebagai istrinya adalah tindakan yang sangat berkenan pada Allah. Ia lebih mendengarkan apa yang dikehendaki Allah daripada semua yang ada dalam pikiran dan keinginannya. Santo Yosef mengajarkan kita arti ketulusan mencintai, mengajarkan kita arti menerima pasangan atau orang lain apa adanya, mengajarkan kita tentang makna bertanggung jawab dalam keluarga, mengajarkan kita menjadi anak dalam iman akan Allah yang Maha Kuasa, dan mengingatkan kita bahwa dalam kepasrahan total pada janji Allah, kita akan mengalami sukacita sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena keteladanan dari Santo Yosef atau Santo Yusuf inilah, maka tidaklah heran kalau kemudian tahun ini ditetapkan oleh Paus Fransiskus sebagai tahun keluarga, dan pembukaan tahun keluarga itu dirayakan pada hari ini, tanggal 19 Maret 2021, hari di mana kita merayakan Santo Yosef sebagai suami dari Santa Perawan Maria. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bila mana keluarga Katolik mau merenungkan bagaimana membangun keluarga yang baik, keluarga yang kudus, maka contohlah keluarga kudus Nazaret dengan Santo Yosef sebagai kepala keluarga. Santo Yosef adalah kepala keluarga yang sangat ideal. Ia tidak banyak berbicara, tetapi ia menjalankan tugas dan panggilannya sebagai seorang kepala rumah tangga dengan penuh rasa tanggung jawab. Ia banyak mengalami tantangan-tantangan dalam menjalankan tugas dan panggilannya sebagai seorang kepala rumah tangga. Tantangan yang dia hadapi itu salah satunya nampak ketika dia harus mengambil keputusan yang sangat berat, apakah meninggalkan tunangannya Maria yang sedang mengandung dari Roh Kudus ataukah menerima dia. Meskipun ia tahu bahwa Maria itu telah mengandung, dan dia tahu bahwa Maria bukan mengandung darinya, tapi ia adalah seorang yang tulus hati, yang jujur, yang tidak mau memperlakukan Maria di hadapan umum dengan mencemarkan namanya. Kalau kita berpikir secara manusiawi, maka bisa kita berkata bahwa Santo Yosef ini adalah seorang yang bodoh. Coba bayangkan, tunangannya
telah mengandung padahal bukan dia yang menghamilinya. Kalau itu terjadi dalam zaman sekarang, pastilah pasangannya itu akan pergi meninggalkan diam-diam, bahkan mungkin minta denda, bahkan mungkin memperlakukan pasangannya itu di hadapan umum. Tapi Santo Yosef bukanlah tipe seorang lelaki yang demikian. Ia adalah seorang tipe lelaki sejati yang sungguh taat pada perintah Allah. Maka ketika dia mengalami pergulatan yang hebat, ia tetap mendengarkan bisikan dari suara Allah. Dan pada akhirnya ia tunduk pada kehendak Allah dengan mengambil Maria sebagai istrinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup kita pun sebagai keluarga Katolik, keluarga beriman yang hidup bersama sekarang tak lepas dari pilihan-pilihan yang mengharuskan kita untuk mengambil keputusan tertentu. Apa ukuran yang kerap kita gunakan dan mengambil keputusan dalam hidup? Alih-alih mendengarkan dan mematuhi kehendak Allah, kita kerap tergoda untuk mengedepankan keinginan pribadi, sehingga keputusan yang kita ambil seringkali adalah apa yang bagi kita akan terasa menyenangkan dan nikmat. Kita gampang kecewa ketika keputusan-keputusan yang diambil justru ternyata keliru. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidaklah susah untuk mengerti apa yang saya katakan ini. Kalau kita merenung-renung dan melihat realitas yang terjadi di sekarang, maka ada banyak keluarga Katolik yang sudah tidak setia lagi pada janji kekudusan perkawinan. Ada begitu pasangan-pasangan atau keluarga Katolik yang begitu gampang untuk saling menyakiti, bahkan saling memisahkan satu sama lain karena tidak sanggup mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Kita bisa melihat dengan kasat mata betapa sejumlah keluarga Katolik yang harus hancur berantakan perkawinannya karena masing-masing jatuh dalam egoisme masing-masing. Mereka tenggelam dalam egoisme diri dan tidak mau untuk berkorban demi kesetiaan pada janji perkawinan yang telah diucapkan. Ketika maju melangkah ke depan altar Tuhan untuk saling menerimakan sakramen perkawinan, dengan gampang dan secara lantang berjanji akan saling setia seumur hidup, baik dalam suka maupun duka, di waktu sehat maupun sakit, di waktu senang maupun susah. Tapi kenyataannya ada begitu banyak keluarga Katolik yang ingkar akan janjinya itu. Perkawinan Katolik yang menurut kodratnya tak pernah bisa diceraikan, tapi orang bisa pergi untuk menceraikan perkawinannya di pengadilan dengan hanya alasan sepele, tidak cocoklah dan sebagainya. Bahkan saya sebagai pastor paroki, paling tidak dalam pengalaman hidup saya sebagai seorang pastor, barulah di paroki Argapura saya 2 kali harus hadir di pengadilan untuk memberi kesaksian tentang perkawinan gereja Katolik. Saya sudah 20 tahun hidup sebagai seorang pastor paroki, atau 24 tahun hidup sebagai seorang petugas pastoral. Barulah di paroki Argapura ini saya harus dihadirkan di pengadilan untuk memberi kesaksian tentang perkawinan gereja Katolik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu pada pembukaan tahun keluarga ini, sebagai pastor paroki saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan tentang arti dan makna sakramen perkawinan yang telah diterima oleh keluarga Katolik. Jelas pada begitu banyak tantangan hambatan yang dihadapi, tetapi tantangan dan hambatan itu
akan mampu diatasi apabila semua pergumulan itu dibawa dalam pergulatan bersama dengan Tuhan. Contohlah Santo Yosef atau Santo Yusuf yang membawa seluruh pergulatan hidupnya dalam bimbingan dan terang Roh Allah. Dengan bimbingan dan terang Roh Allah, maka yakin dan percayalah bahwa persoalan apapun yang kita hadapi dalam keluarga-keluarga pasti akan ada jalannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga pada renungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi keluarga-keluarga Katolik yang sejati, yang saling setia satu sama lain pada janji perkawinan, sebagaimana telah ditunjukkan oleh teladan junjungan kita Santo Yosef atau Santo Yusuf, kepala keluarga Nazaret yang kudus. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.